Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, langkah kontroversial Jepang membuang air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik memicu kecaman, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan sejumlah negara bereaksi dengan melarang impor hasil laut dari Jepang. Sejak tsunami 2011 yang merusak PLTN tersebut, lebih dari 1 juta metrik ton air limbah yang telah diolah terakumulasi dan mulai dibuang ke Samudra Pasifik. Tepatnya 1,3 juta metrik ton air radioaktif PLTN Fukushima Daiichi, pemirsa, yang akan dibuang ke Samudra Pasifik secara bertahap. Pembuangan tahap pertama 7.800 meter kubik atau setara dengan 3 kolam renang Olimpiade air. Proses ini akan berlangsung selama 17 hari. Jepang memperkirakan proses pelepasan total 1,3 juta metrik ton air limbah nuklir. Ini setara dengan 540 kolam renang ukuran Olimpiade itu akan memerlukan waktu sekitar 30 tahun. Lalu apa dampak limbah nuklir bagi laut, ikan, dan karang? Ini ada statement atau pernyataan dari pakar nuklir Universitas Gadjah Mada UGM, Yudi Utomo Imarjoko, yang menyatakan bahwa biota laut bisa mati karena menelan radiasi zat radioaktif, yaitu toksik atau racun semuanya. Intinya itu adalah limbah radioaktif toksik. Namun Jepang bersikukuh air olahan dari Fukushima aman yang didukung dengan lampu hijau dari Badan Energi Atom Internasional. Untuk pelepasan air limbah nuklir karena menyimpulkan dampak yang ditimbulkan air olahan itu terhadap manusia dan lingkungan dapat diabaikan. Dan Badan Pengawas Nuklir PBB menyatakan bahwa air limbah tersebut mengandung sekitar 190 bekrel tritium per liter, jauh di bawah batas 10.000 bekrel yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Jadi pemirsa, diklaim konsentrasi tritiumnya jauh di bawah batas standar WHO. Pelepasan air olahan juga diklaim merupakan langkah penting dalam penghentian operasional PLTN Fukushima Daiichi setelah 3 reaktornya hancur akibat gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter dan gelombang tsunami pada tahun 2011 yang lalu. Meski diklaim aman, tapi keputusan Jepang membuang limbah nuklir memicu kekhawatiran sejumlah negara. Bahkan ada yang menghentikan impor seafood dari Jepang. Kita simak ya, di antaranya ada Tiongkok yang melarang impor hasil laut Jepang pada Kamis 24 Agustus. Ini sebagai langkah mencegah kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan. Berikutnya ada Korea Selatan yang menghentikan juga impor produk laut dari Jepang. Perdana Menteri Korea Selatan menyatakan larangan impor produk perikanan akan berlaku sampai kekhawatiran masyarakat bisa mereda. Hong Kong juga memberlakukan pembatasan impor makanan laut dari Jepang. Dan disampaikan oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, bahkan menyebut bahwa praktik Jepang membuang limbah nuklir ini merupakan pemaksaan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain. Langkah penghentian impor oleh sejumlah negara berpotensi mengguncang industri hasil laut Jepang. Menyadari hal ini, pemirsa, Menteri Perindustrian Jepang Yasutoshi Nishimura memohon Tiongkok mencabut larangan impor hasil laut dari Jepang. Bukan tanpa alasan ya, karena Jepang mengekspor hasil laut atau produk akuatik senilai 600 juta dolar Amerika Serikat atau 9,1 triliun rupiah ke Tiongkok pada tahun 2022. Sehingga menjadikannya sebagai pasar terbesar bagi ekspor Jepang. Sedangkan Hong Kong ini berada di urutan kedua, sehingga penjualan ke Tiongkok dan Hong Kong menyumbang sekitar 42% dari seluruh jumlah ekspor perairan Jepang pada tahun 2022. Lalu bagaimana dampaknya ke Indonesia, pemirsa? Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan bahwa kondisi laut Indonesia tidak akan terpengaruh pembuangan limbah nuklir Fukushima. Profesor Riset Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif BRIN, Jarod Sulistyo, menyatakan bahwa Jepang melepas air terolah tersebut selama 30 tahun. Jadi sangat perlahan. Bersama dengan itu tritium juga akan meluruh. Waktu paruh tritium 12,5 tahun atau 12,5 tahun ya. Artinya dalam jangka waktu tersebut konsentrasinya tinggal separuhnya. Jadi disampaikan kalau sampai perairan Indonesia maka kadarnya sudah bisa diabaikan. Pemirsa, gelombang protes masih terus berlangsung di Jepang dan beberapa negara, termasuk tadi kita simak ya informasinya dari Korea Selatan. Untuk menenangkan publik, Badan Tenaga Atom Internasional memastikan akan mengawasi proses pembuangan limbah nuklir hingga tetes terakhir.
Jepang harus bertanggung jawab untuk terus mengawasi dan memantau dampak terhadap lingkungan laut.